Sebelum tahun 2014, Polowijen iki melok kecamatan Karangploso. Oh, melok kabupaten. Kabupaten, Kadipaten Malang. Terus kemudian salah satunya kan ya pasti membawai desa-desa kan gitu kan. Ada kecamatan kan, sudah ada kecamatan, kapedanan kan gitu. Strukturnya kan begitu. Nah, Polowijen itu melok Karangploso. Zaman biyen ngono. Akhirnya wong mempersepsikan iki melok kabupaten. Padahal pada saat penetapan Gemeente Kota Malang dan teritori yang masuk dalam wilayah teritorinya Kota Malang mana, ya Polowijen akhirnya masuk kota. Tetapi waktu itu masih pakai sistem kepala desa pilihan. Mbah Reni itu kebetulan memang seorang pemahat, jadi gawe ukit. Kan dia memang juragan mebel deh. Ya, banyak kan kawasan Cakalang, Polowijen, wong mebelan. Wong mebelan. Terkenalnya ngono di Malang. Dolanane kayu. Iya. Akhirnya dia ngukir api. Lah akhirnya Mbah Reni lah yang kemudian menstandarisasi model topengnya kayak ngene kira-kira, ngono lho. Maka disebut empu topeng. Jadi di era dia lebih banyak bercerita tentang cerita tentang Panji. Di mana Panji itu sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu Memory of the World. Jadi pengakuan sebagai salah satu cerita rakyat aslinya Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ya apa rek? Tahes ya. Iki di episode Malang Biyen sing ke-29. Waduh, wis gak kroso wis ke-29 ya. Wake iki. Oh iya, iki spesial iki wis. Tamune spesial lain daripada yang lain. Iki orang delok ambek mengenali beliau iki seorang budayawan sing peduli ambek budaya-budaya ono sing di Malang, apa mbok iku bangunane, mbok tingkah lakune menungso pokok iki kok bahas Malang biyen versi seorang budayawan yaitu Ki Demang. Ya Ki, tahes ya. Salaman dhisik. Iya. Sehat selalu. Salam satu jiwa. Arema. Ngono ya. Iki budayawan Arema. Alhamdulillah. Iya. Beliau dikenal di Kampung Budaya Polowijen ya. Betul. Iku mulai tahun piro iku bergerak? 2017. Lumayan ya, 2017 saya kira. Ya, sebenarnya sangat tapi pergerakannya diawali rong tahun sadurunge. 2015 lah ya. 2015 lah. Jadi saat kurangnya bahas ngomong budaya dan istilahnya apa sih budaya wong Malang iku lah. Bahasa kan mesti wong takon ngono kan. Terus apa sih hubungannya ambek gawe wong Malang lah. Mesti kan banyak kan wong takok-takok ngono kan. Lah iki sebelum bahas nang kono iki ya wong cek kenal Ki Demang iki sapa? Asline apa wong Polowijen apa wong Kebalen apa wong Sukun. Nah, iku kan akeh wong gak paham ngono. Ya sepurane rek, aku iki di Malang memang numpang numpang besar dan numpang tenar. Sepurane. Sing jelas mangan turu ngising. Sing jelas Malang. Asliku teko Demak. Ya. Asliku teko Demak. Terus Demak itu Jawa Tengah ya? Demak Jawa Tengah? Ya. Demak Jawa Tengah. Langsung neng Polowijen. Oh iya? Iya, kira-kira 30 tahun yang lalu. Berarti sekitar sebelum pokoknya aku murung 90-an ya? 90-an, neng Polowijen langsung ke Polowijen Gang? Di Polowijen Gang Loro. Malah berarti samono kan masih wake sailingku Polowijen dan sebelahnya kan Cakalang. Iya. Iku kan wake terkenal biyen niku akeh wit palem apa iya kan? Iya. Apa ya jenenge OP. Dudu palem, OP. Orang lek ngarani OP, tapi ya sebenarnya palem itu. Palem. Iya. Sehingga ndek Polowijen itu jajar lho biyen niku. Iya betul. Ndek kono ku akhire ana kerajinan wayang OP. Oh iya. Kan lembaran toh? Ya lembaran. Nah, itu sudah dipotong akhirnya terus dipres sebagai pengganti karton gitu atau sebagai pengganti kulit. Seperti wayang kulit tapi terbuat dari OP. OP itu jenisnya ya palem. Pohon palem. Pelepahnya. Di Polowijen, pas nang Polowijen itu berarti apa? Langsung bangun
rumah tinggal apa ngejek ngontrak-ngontrak apa? Oh, yo jenenge arek. Iku era sampean kuliah ya? Mengawali era pas sekolah. kuliah di Malang memang aku wis menetap di Polowijen langsung karena dikongkon bapak. Jadi bapak ngomong ngene. Golek ana ndek Malang iku ana nggone Kendedes. Tak goleki situs Kendedes. Situsnya. Terus iku nggone Kendedes ndek kono. Nah iso tinggal ndek kono. Masih sekolahmu adoh ndek UMM kan. Oh ya iya. Tak lakoni teko mburi tadi. Lewat mburi ya. Ikan-ikanan ini ya. Ya dalanan zaman semono ya aku ngomong meni gak apik sih banyak gak apik kan gitu. Tapi tetap bisa dilewati. Nak motor alah nganggo motor opo saat motor. Saat iku gurung ono wong ngerti dalan iku, kayak terabasan kan. Nganggo motor Astrea iki lah. Astrea zamane Astrea. Zamane Astrea. Gitu. Terus saat manggen di kono wis kos apa ya, Bang? Ya otomatis kos. Akhirnya ngontrak. Ngontrak. Akhirnya ngontrak murah. Jadi kos iku setahun nggur 300. Nah, zaman semono ya mungkin saiki ya mbok gak ngerti ya kan itu. Iya. Dan memang ngontrak terus kemudian menikah dengan orang Polowijen. Bukan. Dengan orang Brebes itu pun juga kemudian tetap tinggalku ndek kono sampai saiki. Oh iya. Akhirnya memang itu aku tuku tanah ndek Polowijen, malah lebih mendekati situs Kendedes itu. Jadi satu RT. Kan sing aku ngerti situs Kendedes itu kan sebenarnya komplek pemakaman toh. Iya. Pemakaman ada di kampung itu. Pemakaman kampung Polowijen itu di antaranya ada situs Kendedes, terus ono situs maneh Joko Lolo. Yang ini punya cerita soal di masa Singosari itu toh. Sebelum Kendedes berarti itu. Loh enggak ya sama. Oh sama. Joko Lolo itu kan laki-laki dari Dinoyo yang kemudian mau mempersunting Kendedes akhirnya nggak dapat karena ada permintaan gawe apa itu namanya sumur windu dan kemudian tidak terrealisasi gara-gara apa namanya ayam berkokok kan diminta satu malam harus bangun candi ngono. Model kayak Bandung Bondowoso ngono lah. Iya. Jadi tapi itu legenda-legenda itu muncul. Memang benar secara apa ya cerita sebenarnya bahwa Kendedes asli wong Polowijen. Aku tidak bilang asli Polowijen, tetapi memang kecil dan besar itu berada di Polowijen. Oh, memang kampungnya desanya di kono. Di kono kan iya. Bekas apa tuh namanya Mandalampu Purwane kan ada. Jadi itu begini loh. Di kono ada situs Kendedes itu penetapannya dulu lewat BPCB dulu namanya BPCB. Sekarang BPK kan. BPCB Trowulan biyen. Tapi penetapan sebagai salah satu situs karena tapi pakai undang-undang tahun 92. Itu ditetapkan di situ, di situ. Nah, ditemukan beberapa struktur bangunan yang memang disinyalir merupakan salah satu Mandalampu Purwa. Kan begini, berdasarkan prasasti Warundungan Kanjuruhan P itu, ada 3 daerah yang ditetapkan daerah Sima itu ya salah satunya Polowijen, Karuman, Landungan. Yang Polowijen itu akhirnya dijadikan sebagai salah satu tempat setra gitu ya untuk mendirikan Mandala Kedewaguruan yang dilakukan oleh Mpu Purwa. Dan situsnya ada itu. Apakah strukturnya ada? Ada, tertimbun dan memang kan belum diekskavasi. Lihat cerita sejarahnya kayak ngono. Aku sembayang karena Polowijen itu ya bagian dari Kota Malang. Bagian Kota Malang. Cuma kan orang dulu nganggapnya Polowijen itu koyok kesane kabupaten, kesane desa lho Jan ya. Zaman biyen itu Mas. Sadurunge. Padahal harusnya kota ya, pusat kota. Iya. Harusnya karena dekat dengan kerajaannya. Di masa Gemente itu, sebelum ada masa Gemente. Gemente itu apa Gi? Gemente itu ya Kota Malang. Kota Malang. Pendirian Kota Praja Malang itu. Sebelum tahun 2014, Polowijen iki melok kecamatan Karangploso. Melok kabupaten. Kadipaten Malang. Kemudian salah satunya kan ya pasti membawahi desa-desa kan gitu kan. Ada kecamatan kan, sudah ada kecamatan, kapedanan kan gitu. Strukturnya kan begitu. Nah, Polowijen iku melok Karangploso. Zaman biyen ngono. Akhirnya wong mempersepsikan iki melok
Kabupaten. Iya. Padahal pada saat penetapan Gemeente Kota Malang dan teritori yang masuk dalam wilayah teritorinya Kota Malang mana, ya Polowijen akhirnya masuk kota. Ya. Tetapi waktu itu masih pakai sistem kepala desa pilihan. Baru dipilih oleh lurah. Jadi ada lurah, penetapan lurah gitu ya. Itu durung suwe kok, tahun 80-an kok. Jadi di bawah tahun 80 ibaratnya ya di bawah tahun 80 itu ya juga masih lurah. Kepala desa, Kepala desa. Ya. Yang melalui pilihan itu ya. Makanya Mas Yo waktu itu Kota Malang tetap kepala desa. Batas Kota Malang itu ditetapkan saat tahun berapa berarti? Batas Kota Malang penetapan Gemeente itu tahun 1914 itu. Iya. Tapi secara administrasi nih si Polowijen ini masih namanya disebut dengan masih bukan. Ya sudah ikut kota, tapi kan namanya kan masih menggunakan nama desa. Oh, makanya orang Kota Malang, wong Malang-Malang biyen saelingku Polowijen ini karena desa, karena aku biyen saat sekolahku nang Singosari liwat Polowijen ya desa. Memang gitu. Iya kan. Jadi tetap mesti sudah ikut kota, tetapi itu masih namanya tapi hampir desa. Sama semua kawasan atau teritori perbatasan mesti nasibnya ngono. Ya, iya kan. Betul. Iya. Ada kok gini kok. Di beberapa daerah yang lain, seperti di Madiun, tidak semuanya yang masuk di kota Madiun itu tidak semuanya sudah berubah jadi kelurahan. Tetap masih ada menyisakan 2 atau 3 desa. Ada. Iya. Karena itu nyangkut soal adat. Termasuk Pasuruan juga ya. Pasuruan itu masih menyimpan 2 atau 3 desa. Belum kemudian berubah menjadi kota, kelurahan. Jadi desa belum. Kepala desa, kan begitu. Kepala kelurahan. Iya. Jadi wah seru iki. Lek ngomong iki wis gak ngomong Malang biyen meneh, Malang nisore biyen meneh. Tapi serunya ngene iki. Aku ngelihat Polowijen dengan ikon asal usulnya Kendedes kan, berarti kan itu menjadi ikonnya Polowijen bahwa disitulah Kendedes dibesarkan lah, bahasanya kan gitu. Menjadi kan cerita-cerita peradaban dulu di Polowijen kan sebenarnya sangat berkembang sekali. Oleh karena itu aku membangun Malang jadi desa aslinya. Iya, aku membangun kampung budaya Polowijen salah satu alasannya itu. Oh iya. Karena dekat dengan situs dan berdasarkan Perda RT RW Kota Malang itu masuk kategori kawasan cagar budaya. Berdasarkan Perda Tata Ruang loh ya. Iya, Tata Ruang. Tapi belum ditetapkan cagar budaya berdasarkan kecagar budayaan belum. Tetapi tata ruang itu masuk dalam zona cagar budaya. Ini kan keren, tinggal menetapkan saja sebenarnya. Iya. Apa sih sing bedakno kene ngomong kampung? Malang kan sempat dulu tren sing kampung tematik, kampung opo lah, maksudnya banyak hal-hal ono kan di lomba-lombano. Oh iya. Nah, iku ngomong kampung budaya Polowijen tercipta apa karena ikut lomba iku apa saat iku anyene itu kesadaran warga kono apa iki? Enggak, jadi justru memang ono lomba. Tapi kita membuat kampung budaya Polowijen tidak mengikuti lomba, justru setelah. Oh iya? Nah, setelah. Mbiyen niku kalau nggak salah Polowijen itu melok lomba sebagai kampung olahan buah menurut saya. Olahan buah. Nah, itu kan di situ kan terkenal dengan sokris kan. Apa itu? Sokris itu Pak, Kris itu yang keripik itu kan. Iya, yang paling terkenal itu Pak. Memang olahan buah itu. Keripik buah. Tapi nampaknya ya juga tidak masuk dalam nominasi, ya sudah. Iya. Memang kemudian tidak begitu mengakar kan, itu usaha kok gitu. Iya, beda. Usaha masuk dianggap kampung gitu. Ya. Kecuali memang usahanya banyak orang-orang kampung. Betul. Itu cuma ya meskipun ada 1-2 sebagai tenaga kerjanya, tapi kan tidak bisa diklaim seperti itu. Tapi akhirnya aku terbesit, mending buat kampung budaya. Itu kayak keripik tempe sanan kan. Semua itu sentra. Jauh sebelum kemudian ada lomba-lomba, ini sudah ditetapkan oleh dinas sebagai sentra. Nah, awak-awak ini kan ya ora iso main klaim begitu. Akhirnya kan ya paling pas itu ya budaya aja. Ya. Nah, karena memang ya ada lagi yang menarik Mas. Ya, apa gitu? Dek kono iku ono makame Mbah Reni, Empu Topeng Malang. Oh iya. Sampe nak ngerti. Iya.
Jadi orang bilang Bareni. topeng Malang teko ndi orang gitu. Yo, salah satunya teko Palawijen. Saya tidak bilang satu-satunya ya, salah satunya. Karena Adipati Surya Adiningrat yang keempat itu, Bupati Malang ya keempat tahun 1880-an. Itu memerintahkan semuanya lurah-lurah. Dulu panggilannya kan lurah, kepala desa itu kan lurah. Ya ono ning Jabung, Glagadowo, Precet Senggreng dan lain sebagainya pakai saji, gitu kan. Podo kumpul akhirnya dikongkon gawe kesenian sing khas Malang opo. Ngono lho ceritane ngono. Awal kali. Ayo rek kreatif rek. Modele kayak ngono ya. Iya. Lagi muncul bandengan kabeh. Nah kan gitu. Mana ada bandengan terus diklaim bahwa bandenganku pencipta Niko, pencipta Niki. Enggak ada kan? Ya tumbuh bersama. Nah, Malang itu begitu. Kebetulan Mbah Reni itu pegawai rendahannya kabupaten. Ya orang Dikbud lah istilahnya kan gitu ya. Bupati yang keempat. Bupati yang keempat, Bupati Malang, belum ada kota loh. Iya, Bupati. Nah, terus akhirnya dikon gawe topeng, kesenian topeng. Karena Bupati itu pulang dari Mojokerto nggo topeng. Ditakoni iki apa? Oh, iku topeng Mojokerto Pak ngene lho. Mbok gawe kesenian iki apa orek? Ngono lho. Berarti saat itu mungkin Malang belum viral lah topengnya. Belum, ya serentak lah. Tapi sebenarnya Mas udah ada. Sudah ada. Ya. Jadi cikal bakal topeng itu sudah ada, sudah dimainkan di berbagai macam era. Itu misalnya Kanjuruhan itu sudah ada topeng, terus kemudian Singosari ada topeng, Mojopahit ada topeng. Cuma secara era Bupati yang keempat itu digugah meneh, didetailkan dengan membuat cerita apa. Nah, Mbah Reni itu kebetulan memang seorang pemahat, jadi gawe ukit. Kan dia memang juragan mebel deh. Ya, banyak kan kawasan Cakalang, Palawijen, wong mebelan. Terkenalnya ngono di Malang. Kayu. Iya. Nah, akhirnya dia ngukir api. Lah akhirnya Mbah Reni lah yang kemudian menstandarisasi model topengnya kayak ngene kira-kira, ngono lho. Maka disebut empu topeng. Iya. Berarti ono di atasnya maestro itu. Pakeme ya. Heeh. Sing memakamkan itu Mbah Reni. Pakeme topeng Malang ngene lho. Ngono iku Mbah Reni. Yang lain kan kemudian pengembangan. Yang kemudian pengembangan itu juga tidak menyalahi lah karena sudah mengikuti. Karena ngomong seniman. Betul, kreatif. Ya suka popo kan itu. Berarti akhirnya kan masing-masing nggih gaya. Tapi nanti goleki kabeh, nanti jejerke ketemu ciri khasnya Malang. Oh iki rek ngene tibake kan gitu loh. Mestilah ada topengnya itu kan mesti matanya agak sipit apa kan gitu kayak wayang. Terus kemudian kalau nggak begitu seritan rambutnya ketoro. Nah, terus mari ngono ragam biasa di atas iku sangat aksesorisnya sangat eksploratif loh gitu loh. Beda sampai pewarnaan. Bahkan sampai pewarnaan. Iya. Nah, itu yang menandakan ciri khasnya topeng Malang dengan topeng daerah yang lain. Cuma itu topeng ini ngomong bahas topeng banget. Topeng itu kan mewakili karakter saat itu, wong-wongnya saat itu apa memang sudah ada ceritanya di era kerajaan diteruskan ke ada ceritanya era kerajaan. Tinggal mungkin dimodifikasi gitu ya. Jadi di era dia lebih banyak bercerita tentang cerita tentang Panji. Di mana Panji itu sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu Memory of the World. Jadi pengakuan sebagai salah satu cerita rakyat aslinya Indonesia itu. Itu yang keren. Dan kemudian kalau di Malang dirupakan dalam bentuk topeng Malang, kalau di Pacitan dalam bentuk wayang beber, kalau di mana tuh kayak Tuban, Bojonegoro, iku iso wayang klitik, atau di kene ngomongin wayang kerucil gitu kan, seperti itu. Nah, di Ponorogo dalam bentuk reog, kan gitu. Itu yang diangkat Kampung Budaya Palawijen. Salah satunya yang diangkat, betul. Gini loh, cerita Panji itu yang kemudian diangkat secara keseluruhan dari mana-mana. Karena ada Mbah Reni itu orang Palawijen lahir di situ, yang kemudian dia punya keturunan Dek Gonjabung juga dan sebagainya. Atau ada anak turunnya pada mengembangkan topeng. Nah, aku mencoba menghidupkan kembali jejaknya Mbah Reni sebagai salah satu empu topeng Malang. Itu lebih ke tadi aku ngelihat deloke ya ceritanya Ki Demang iki. Berarti ngomong kampung budaya Palawijen banyak ikon-ikon yang diangkat. Iya, mulai kendedet, mulai topeng. Dan cerita rakyat tentang Joko Lolo. Lebih ke budaya sehari-hari warganya. Betul. Itu ono nggak pengaruh
karena ini ngomong kampung budaya Polowijen. Otomatis kan ono. Berarti kan ada di labeli lah bahasanya wong kampung ini budaya. Berarti kan ada sesuatu yang lain daripada yang lain di kampung ini selain ikon iku mang lho. Ya kan aja no kegiatan apa namanya kegiatan adat nyadran, megengan, kan begitu toh? Riyoyo Kupatan. Iya. Oh, berarti pelestarian adat kebiasaan ada tradisi itu kan. Ya sekarang lebih sing itu masih dilestarikan. Suruhan, terus kemudian bersih desa, mulutan, sing kudune kaya apa sing kebiasaane ndek kono apa. Ya itu kita hidupkan maneh. Tapi kalau di Kampung Budaya Polowijen lebih dikonsep sebagai sebuah perayaan. Riayanan ya tentu lah. Riayanan. Nah, ngono-ngono mesti dibumbon-bumboni karo tari ngono. Lho kanggo anak-anak ya, Bu. Kudu ono entertainer. Ana entertainer titik lah. Jadi kegiatan adat ono. Ya gak arek saiki lek gak ono entertainer yo. Lah kalau lan-lanan ngono ya gak ono poro rek kan justru karena ada begitunya akhirnya bapak ibu budal. Tapi semangat ngomong kampung kan mesti gak ada dari kayak istilah apa ya gotong royong terus mungkin sing biyen sing aku sih maksudnya kayak apa ya adab sopan santun itu tetap dijogo nggak kayak ngono-ngono iki? Ya sebenarnya lebih ke edukasinya ke generasi itu lah di kampung budaya. Ya kita berusaha tetapi kemudian tidak bisa membendung tentang arus perubahan itu sendiri toh. Kan ngene. Kan pendatangnya jelas akeh. Iya. Jadi soal itu tetap ada kita ajarkan kan ngene. Kan ono kegiatan-kegiatan di kampung budaya misalnya sinau budaya kan ya ono. Terus kemudian ono kegiatan apa ya yang menarik itu sekarang saiki aku nggawe sekolah duta budaya. Kanggo anak-anak. Keren. Ya tentu kan sinau ini kan nak sinau nari tok blenger. Ya. Kene kakean jogetan tok. Ya. Ganti liyane dah kan lebih ke apa ya karakter budayanya. Yo belajar literasi yo. Kembali mengajarkan tentang apa huruf-huruf Jawa misalkan gitu kan. Ya kan kudu dikei ngono bekal ngono barang. Oh Jawa gak lali Jawa nih. Ah ya ngono kuwi. Terus diajari kon MC Jawa barang. Lah kan otomatis kan pasti dia belajar tentang adab istiadat, apa namanya adab, sopan santun itu kan. Sapa meneh sing nglestarekno gak wong-wong generasi berikutnya. Ya aku gini loh. Iya betul. Nah aku mau ngapunten ya, aku tidak bermaksud menonjolkan diri. Aku gak iso lapo-lapo. Isone itu njaluk tulung karo wong. Kayak misalnya Bajo, iki wangono. Oh iya budal ngono lho. Terus kemudian Bumai ini wangono. Oh iya budal gitu. Jadi kekuatanku biyen iki ngene iku apa biodo ya. Isane garap bareng-bareng. Akeh sing biodo ning aku kegiatan. Anggaplah aku kuwi duwe gawe, dadi sing rewang-rewang iku akeh saiki. Ngono lho. Lah itu semangat iku lek tak tarik rodok nang kota didik ya. Semangat kota Malang kan sebenarnya dulu pernah ada kayak ngono. Cuma yang di mulai 90 ke atas mulai hilang. Karena ya iku mang digerus dengan kemajuan zaman, teknologi. Berarti untuk saat ini di Kampung Budaya Polowijen masih lah kuat kan, maksudnya budaya-budaya biodo, gotong royong. Ada kuat, cuman ya akan dimodifikasi konteksnya kekinian. Misalnya akhirnya ya. Lain di kota itu kelompok gotong royong pas Agustusan tok. Umum dek inti. Karena ngecat dalan, ngecat cagak. Kadang lomba. Ngecat gapura. Nak bantu-bantu kok lomba gerak jalan-jalan sehat. Nah, itu baru kenal tonggoe. Setahun bisa repot. Nah ini enggak, nendek aku kan enggak konsepnya kan ya wis sapa wae kan gitu kan sing gelem monggo. Cuman kemudian ya di entertain didik ya orang-orang. Ya, pokoknya dipacai. Tapi seru juga, gitu bang. Aku delok iki Malang iki kan hitungannya bisa dikatakan kota modern lah ya. Di sisi lain masih banyaknya, saya ngelihat loh ya, masih ada candi di tengah perumahan. Terus banyak kampung-kampung budaya kayak gitu. Terus mungkin ada situs. Nah, itu kan berarti
apa sing apa ya bahasane sing melestarikan mereka atau menjaga mereka itu contoh orang Marang itu harus sadar dan tak sadar, tahu dan paham, terus kemudian harus bangga bahwa kita hidup di Malang dengan punya kekayaan yang luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya dengan sejarah panjang Malang ya. Baik di masa klasik, ya masa-masa era kerajaan Kanjuruhan Singosari kita dapat Majapahit kita punya kan gitu tuh. Masa-masa itu. Terus masa Islam masuk ya juga kita punya Ki Ageng Gripik dan lain sebagainya. Fase itu. Terus kemudian fase kolonial, pra kemerdekaan, luar biasa. Bahkan pasca kemerdekaan itu juga kita punya. Nah ini yang kemudian harus akhirnya harus harus masing-masing sebenarnya mempunyai ciri khas ya. Tapi ini harus menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Malang. Yang kemudian budaya itu kita sebut sebagai budaya subkultur ya, subkulturnya arek. Iya benar, Arek itu orangnya ya sikapnya bangga. Wong Malang itu bangga, iki aku rek kan gitu loh. Rasa pride-nya itu tinggi. Pride-nya tinggi ya. Tapi ditunjukkan dengan karya. Karena di Malang ini karyanya banyak. Ya candi-candi kan akeh. Arca-arca kan banyak. Berarti turunane Mbah Buyute kene ya niku wis berkarya. Lalu sampai saya enggak berkarya ya terus piye kan gitu. Iya. Nah, jiwa berkeseniannya tinggi. Jadi jangan keliru kalau kemudian Malang itu tempatnya orang-orang berkarya kan begitu. Jadi dia hanya menunjukkan dengan karya. Makanya kan cerita tadi Ken Dedes itu kan disunting sama Joko Lolo kan ditantang dengan sebuah karya meskipun nggak selesai itu kan. Nggak selesai kan karena Ken Dedes licik. Jadi pukul dan kemudian buyar kan gitu. Nah itu kan karya. Jadi pembuatan karya yang kemudian diminta untuk saat itu pembuatan mahakarya misalnya Candi Jago, Candi Kidal itu kan yang akhirnya Kidal kota saya ngelihatnya kayak Candi Badut umpamanya ya. Candi Badut dengan dikelilingi perumahan mewah, perkampungan. Kan itu menjadi ada situs tua, itu kan candi yang di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, itu kan sebenarnya menjadi sebuah kebanggaan juga. Harus kebanggaan. Candi Badut adalah candi tertua di Jawa Timur. Tertua di Jawa Timur kan. Tapi peradabannya dulu di kono ya maju kan. Ya maju di abad ke-8 kan ya luar biasa kan begitu. Itu baru ngomong. Baru masa kolonial untuk kota lah ya. Masa kolonial itu pas dibuatnya Gemeente itu ya dengan membuat 8 boplen ya, jadi tata ruang ya, batasan tata ruang dan membuat kawasan-kawasan itu kan saya kira sudah luar biasa. Karsten itu arsitek yang saya kira menurut saya nggak ono tandingannya lah saat ini. Bokar insinyur endi sing gelem iso gawe kaya ngono. Tapi mungkin gini, kelebihan zaman semono itu gampang kan karena tanah masih luas, kalau iso di-capture gitu kan. Notoe enak. Ibaratnya di tanah kosong. Kayak gini bangun sebuah perumahan lah. Begitu mudahnya ngapling dan infrastrukturnya model apa karena kosong flat dan kini tinggal noto-notoi. Karena akhirnya kan gini, di masa saat itu ya memang masa era kerajaan sudah selesai. Yang masa era kerajaan itu kan hanya masih berlangsung di daerah Solo dan Jogja saja kan. Kalau di kita sudah langsung di masa-masa masa orang dulu, tapi ya ada masa kolonial itu. Masa kolonial bukan berarti kemudian kita dijajah secara fisik. Enggak, Malang itu enggak dijajah secara fisik. Cuman tempatnya ditempati sebagai pusat-pusat strategis, misalnya gawe kebun kopi, tebu, pertanian buat pabrik, katakanlah gitu, gawe gudang, terus gawe jalur. Kan itu. Iki seru iki. Lek ngomong ini seru. Tapi ya apa meneh iki kudu break dulu. Ini kok balik neh ya. Oke. Iki ngene iki mang wis ngomong era kolonial sampai kerajaan sampai wis era Ken Dedes sampai cerita-cerita rakyat topeng banyak lah. Saiki kan kini di era 90 sampai saiki lah ya. Malang banyak sisa-sisa peninggalan kolonial. Bahasa kerennya wong-wong lek nyebut heritage. Nah, heritage rata-rata kan mesti bangunan londo. Lek wong lek ngani bangunan londo. Malang kok banyak gen ngono,
Cuma kadang terbengkalai. Dalam arti terbengkalai ki ya wis sing duwe sapa iki gak ero, malah ya tanda kutip Pemkotnya sendiri ya wis gak ngreken iki diperuntukkan gawe opo. Kan sayang ngono lho maksudnya karena sampai ono kampung wisata kayu tangan heritage sebenarnya apa sih heritage itu? Lek secara cek gampang lah dimengerti orang ya. Sebenarnya sederhana, secara terminologis disebut dengan heritage itu kan yang tangible dan intangible. Yang tangible itu nampak kebendaannya. Oh, lebih ke fisiknya, fisik. Yeah. Bangunannya, benda, bangunan atau struktur sebagai sisa dari struktur sebagai sisa dari bangunan atau mungkin struktur saja gitu kan. Kayak jembatan itu kan struktur. Pada tuh dikatakan itu umurnya berapa tahun? 50 dong. 50 ya? Nah, tapi minimal 50. Ya, tapi harus mempunyai nilai penting. Oh, harus ada nilai maksudnya penting. Lho kabeh golek bangunan sing di atas 50 iku akeh. Iki akeh onane golek ndek Malang itu. Contoh mungkin aku ndeloke kaya apa? Blogodog apa? Boglodog. Oh, itu heritage ya. Nilai pentingnya adalah menghubungkan antara lor kali dul kidul kali dan jembatan itu untuk yang jalan raya itu maksudnya yang ada fungsinya nilai kefungsiannya kan bukan itu. Bangunan mega berdiri masa umurnya 100 tahun ya tapi kalau tidak digunakan untuk kepentingan sesuatu yang kemudian mempunyai nilai arti penting itu tadi bagi pengetahuan sejarah utamanya sejarah pengetahuan terus kemudian ada juga agama ada juga budaya gitu kan Yo apa? Tapi kan mekanismenya melalui penetapan. Jadi, yang dimaksud heritage mengandung unsur tangible yang nampak. Yang nampak itu adalah benda, bangunan, struktur, situs itu kumpulan dari beberapa benda, campuran antara benda dan bangunan, misalnya atau benda dengan struktur. Pundan itu situs ya? Situs, karena biasanya ada benda. Ada kumpulan benda, ada strukturnya kadang begitu. Nah, terus kemudian kawasan kan begitu. Nah itu selesai sebenarnya di Kota Malang itu banyak. Saya mengantongi lebih dari 600 ya, hampir 600 yang data yang kita punya dan baru kita tetapkan sekitar 120-an. Itu bangunan masih fisik? Yo enggak, bukan bangunan toh. Itu cagar budaya, objek diduga cagar budaya. Jadi objek diduga cagar budaya jumlahnya kurang lebih sekitar 600-an. Database wake. Tapi yang padahal di Kota Malang toh. Kota Malang. Wow. Yang sudah ditetapkan itu baru sekitar 120. Yang baru ditetapkan. Pelan-pelan kan. Tiap tahun itu kita menetapkan sekitar rong puluh kan melalui pengkajian. Pengkajiannya panjang kali lebar. Betul, pembuatan naskah akademik kan. Masing melibatkan banyak orang. Benda satu benda ini kalau kemudian dikaji, iki bisa sampai 30-50 lembar. Dan harus ketemu datanya kan. Asal usule. Iya. Yang ngumpet itu kan mengkaji. Iya, mengkajinya. Dan artinya kan itu harus mempunyai nilai penting. Nah, kalau kabeh digebiak uyah di atas 50, ya akeh tunggali, tapi nek gak mempunyai nilai penting, nggo apa. Kan ngono kan. Maka tetap itu disebut sebagai objek diduga cagar budaya. Baru pelan-pelan kemudian kita tetapkan sebagai cagar budaya. Nah, itu heritage dari sisi yang nampak. Nah, Malang itu banyak. Yang nampak banyak. Di kayu tangan loh, wake. Oh iya, makanya layak disebut kayu tangan heritage. Mungkin gitu. Katakanlah mulai dengan deloken teko bangunan KPKN, KPPN sampai kemudian Pelangi, terus kemudian BI. Sampai Melayu lungoning PLN. Sampai PLN. Jadi gereja kayu tangan, gereja Immanuel, terus kemudian Melayu sampai kemudian tekan kayu tangan itu kan. Kayu tangan bahkan kemudian di depan ada Tugu Saddle Clock gitu kan. Nah, itu semuanya adalah cagar budaya yang tangible. Oke. Nah, itu masih belum bisa disebut heritage. Baru kemudian disebut heritage adalah harus ada intangible-nya. Gandengannya ono. Gandengannya yang tidak nampak itu apa? Yang bersifat non kebendaan itu tadi. Yang nama. Yang apa? Yang bisa menghidupi melalui kegiatan-kegiatan itu. Oke. Contoh hotel. Hotel itu akan bisa hidup
ketika orang berkunjung datang ke sana dan dia menemukan makanan khas hotel itu. Makanan khas hotel itu dan kemudian terus-menerus itu ada di situ, maka kemudian itulah menjadi yang disebut ciri khasnya hotel itu dan bisa jadi menjadi ciri khasnya Malang kan gitu. Atau ciri khasnya kayu tangan. Kayu tangan. Kan gitu. Iya. Di Malang ini kan ada roti ombikuk. Iya. Ada es-un. Es-un. Nah, sebenarnya itu adalah WBTB, warisan budaya tak benda yang sebenarnya bisa ditetapkan untuk mendukung yang tangible itu tadi. Jadi gabungannya harus begitu. Iya, gandengannya harus ikut terkaitan harusnya. Betul. Ya. Terus sampean roh saya ndogon Kudusan, kalau nggak di Kudusan ya mungkin ndogon Jalan Juanda. Iku kan ono arah-arahan kambing. Udah ndi ku. Gak ero. Aku maksudnya arahan kambing ya. Lho arep riyo iku lho. Arah-arahan kambing-kambing di kambing itu diarak kayak nganten gitu loh, sebelum dikobak korban gitu loh. Oh, pas Rio Idul Adha. Sebelum itu dikarat, sebelum dian. Oh iya. Ya kan eleng roh kan. Ya kudu weruh. Sampai saya lagi viral booming tahun-tahun kemarin itu di kawasan itu Kota Lama. Kota Lama lagi terus ngono kegiatan nih. Oh iya enggak apa-apa, tapi kan sebenarnya di Kudusan bareng kan juga ono. Oh, itu apa? Maksudnya? Lah, itu kan kegiatan tradisi yang sudah lama ada gitu kan. Sejak zaman biyen ono kan. Itu kan melestarikan kegiatan yang kemudian mendukung kegiatan itu kan intangible-nya. Mendukung kegiatan yang tangible. Maka kegiatan-kegiatan itulah yang baru bisa disebut heritage itu apabila gabungan yang tangible dan intangible. Baru kemudian disebut dengan heritage. Ya. Saya ini pertanyaan ngomong heritage iki sing fisik aja. Sing fisik gitu, Man. Banyak sing aku mang sempat tak takokno banyak berahli fungsi ya. Akhirnya peran apa sing THJB ini kalau wis kejadian sampai dibongkar ahli fungsi ya malah menghilangkan sebuah heritage atau sejarah malah niku ya apa ngono iku? Ya inti cagar budaya itu kan masih utuh. Atau minimal seorang-orangnya masih mempertahankan fasad dan beberapa bangunan fisik lainnya. Yang biasanya rusak ikon atapi misalnya gitu. Atap diganti ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan bangunannya hijau utuh. Kan gitu. Nah, alih fungsi itu alih fungsi yang bagaimana? Kalau kemudian diratakan dengan tanah, demolis, ya hilang sudah nilai kecagar budayaan. Sudah tidak bisa. Tapi kalau bangunannya masih cuma dibuat kantor, dibuat apa, masih nggak apa-apa. Nggak masalah. Bangunan cagar budaya itu kan boleh miliknya pemerintah, boleh miliknya pribadi, swasta. Ya. Boleh. Arep digawe kantin, digawe kafe, digawe hotel nggak apa-apa. Karena opo aku takok ngene iki, karena hampir seluruh narasumber yang di Malang biyen ambek opo yang komentar-komentar mereka rindu dengan Malang biyen itu lebih banyak ke sebuah ngomong fisik ya bangunan dia mengenang pernah katakanlah contoh di Kayu Tangan ini masa kecil saumuranku dulu ada namanya toko di pojok di depan di BCA, Lido toko mainan. Itu kan toko sekarang kan wis nggak fungsi. Tutup. Nah itu kan akhirnya kita ya tinggal ngiling-ngiling tok kan kenangan bahwa kita dulu pernah beli mainan di kono. Untung tokonya itu nggak dibongkar. Tapi masih itu masih disebut kawasan heritage. Tapi memang bangunan itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi itu adalah objek diduga cagar budaya. Iya. Jadi tidak boleh dibongkar. Perlakuannya sama dengan cagar budaya. Tanpa terkecuali. Hanya persoalannya kan belum ditetapkan gitu aja kan. Tinggal nunggu daftar antrian gitu aja. Kan berarti lumayan butuh perjuangan panjang untuk melestarikan, mempertahankan cagar budaya. Karena ngomong bangunan fisik, kita ngomong biyen, iku ya rada kangelan, bangunane kan, ngomong cerita lah percuma. Kan akhirnya kan gitu. Kan ini ngomong contoh wis umpamane ya, iki sing tertua di tengah kota kayak Stadion Gajayana. Sing ngomongnya kan wis 1 abad. Suatu saat iku dibongkar, mbok iku dadi mall, dadi apa? Hilang wis cerita Malang biyen. Iya betul. Kan akhirnya yang terjadi ngono kok. Iya memang rata-rata begitu. Bangunan cagar budaya memang sebenarnya tidak boleh dibongkar.
Itu jelas ya aturannya harusnya. Jelas dong aturannya. Asal aku nama Pak Cakur. Siapapun pemimpinnya wajib terus ya pakai aturan itu. Kalau membongkar itu kan berarti menghapus kan. Iya. Lah menghapus itu yang bisa menghapus presiden ya. Oh iya. Kementerian lah maksudnya kan kementerian, begitu. Bener-bener. Lah menteri yang bisa menghapus ya. Tapi ya kan tidak bisa. Artinya bahkan kemudian benda yang hilang pun kemudian tidak. Itu kita memang setuju ya. Kira-kira banyak orang era-era 90 ke bawah lah, maksudnya sampai di 60 ke bawah pun mereka pingin mengenang sebuah kotanya, katakanlah Malang. Cerita Malang biyen ini. Cuma begitu datang loh lah nadi kabeh bangunan iki kan sama aja dengan menghapus yang namanya menghapus sejarah iki Mas. Era 60 70-an itu 50 60 70-an itu mungkin era disebut dengan era retro ya. Retro ya vintage retro. Vintage-nya retro dan lain sebagainya yang memang dia punya historis, masa di mana masyarakat saat itu sedang mencari identitas dan menemukan identitas itu dan identitas itu masih menjadi sebuah kenangan-kenangan masa lalu yang memang cukup menyenangkan dan itu menjadi memori yang tidak akan terlupakan karena dia membangun masa-masa di situ. Masa pasca kemerdekaan itu kan masa retro kan gitu. Nah tentu ini harus diapresiasi, jangan sampai kemudian itu hilang dan jika memang ada bangunan fisik, jika kemudian itu dijadikan kegiatan jejaknya wis hilang. Pertokoan, beli apa, ya jangan sampai hilang kan gitu. Karepe kan ngono. Pengennya kan toko buku sing ndek pojok kono ya urip kan gitu kan. Sing dol-dolan apa namanya lido mainan anak-anak itu. Nah, itu kan karepe kan ya ben ono. Lah tapi sapa zaman saiki apa ono wong sing ijen menggunakan itu kan klasik gitu. Ya urusannya tergerus era modern. Betul. Itu ya karena di sisi lain kita kepingin mengenang bangunan-bangunan itu ya contoh paling real sekarang kawasan sepanjang Kayu Tangan kita nggak ngomong dalam kampungnya ya sepanjang Kayu Tangan itu dulu kan ya pusat toko. Betul. Maksudnya etalase aku dulu cilik ndelok iku majang ono patungnya manik-manike baju apa itu di etalase gitu loh. Nah, sekarang kan beralih fungsi dengan dunia modern, semua menjadi kafe, kuliner, resto, apapun itu dengan sebenarnya itu gak ada hubungannya mbak heritage itu mang. Itu yang terjadi. Nah, ngontrol itu kan juga gak mudah. Sekali lagi itu kan nggone privat ya. Itu sing garai pemerintah perlu mempertegas bahwa harusnya ada keberanian ya. Keberanian usaha yang diperbolehkan di sini adalah seperti ini karena untuk mendukung kegiatan ini kan gitu kan. Kan gitu. Lah mosok ndukun kono ono panganan Korea, Taiwan, Jepang, Cina. Lah iya. Kan makanya yo mungkin karena pengunjung ya merasa seneng aja dalam arti untuk kulinernya. Betul. Tapi di sisi lain bahwa ini sebenarnya gak nyambung. Antara yang di dalam orang melihat bangunan-bangunan tua yang di kampung. Tegas. Kan gini, izin usahanya. Izin usaha untuk mendirikan sebuah usaha apa, fungsinya apa, kan tidak sampai ke TACB. TACB itu kalau izinnya berkaitan tentang renovasi misalkan begitu kan itu izin kemudian memang belum punya surat baru kemudian kita buat surat namanya IMB sekarang PBG kan misalnya pengen duit IMB misalnya begitu. Nah itu kalau dulu belum pernah punya tapi tidak melakukan tidak melakukan rekonstruksi atau tidak melakukan pembangunan ngono ya tetap dikasih ya langsung aja gitu loh. Tapi kalau kemudian mau melakukan perubahan nah ini kan baru dikawal kan gitu. Nah, itu begitu. Nah, tapi untung ini lah Mas. Akhirnya tetap disebut sebagai sebuah heritage. Itu kan ketika di Kayu Tangan itu kan masyarakat sing ndek jero, Kampung Heritage Kayu Tangan kan dia punya kegiatan. Nah, kegiatan itulah yang menyambungkan antara tangible dan intangible itu tadi. Maka bisa disebut dengan heritage. Nah, kegiatannya apa? Macam-macam kan? Kadang buka pasar kerempeng. Kan gitu kan zaman-zaman yang paling anak saiki sih aku ndelok kafe cuma dengan interior retro. Ya, suasana maksudnya ada peninggalan baik radio bejat yang dipajang, radio rusa-rusa vintage. Lumayan lah. Itu mungkin itu ya berapa persen lah untuk cek-cek ngomong. Itu kan bagian dari
event. Jadi untuk menambah tampilan aksesoris bahwa kemudian dihidupkan. Jadi untungnya ada event. Salah satunya misalnya dekono kan ono medaya. Terus rioyoan kan gitu kan. Kan tetap laku. Nah, itulah tradisi-tradisi yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu sumbangan atau kontribusi bahwa ini disebut sebagai heritage. Sebenarnya gampang aja kan, problemnya adalah masyarakat ini tidak mampu menjelaskan gitu kan. Tidak mampu menjelaskan. Heritage ini kan iya. Ternyata heritage adalah bangunan ini ono kan, difungsikan nganggo apa lho? Iki napas riyoyo ya ono lho wong riyoyon kene. Sito, kan gitu kan. Lho, lah kae tokone ije buka dodolan lho. Roti ombikuk sing lawas kuwi. Oh iya, lah kae toko unket biyen sampai iki enggak berubah. Sepancet ngono kae. Kan ada. Masyarakat itu harus dijelaskan itu. Karena banyak terutama hampir pengunjung yang datang ke Malang pasti kan senternya mungkin yang lagi viral kaitangan heritage, wong penasaran begitu ndelok iki heritage apa nih. Cuman masalahnya begini Mas, pemerintah ini tidak tegas dan tidak secara kunjung tiba untuk membuat data-data tersebut itu dalam sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Jadi disebut heritage itu kan ada yang bersifat cagar budaya dan warisan budaya tak benda digabung jadi satu. Kalau misalnya mau menetapkan menetapkan SUN-nya. Kan bisa. Roti ombikuk kan bisa. Soto daging kan iso. Kan begitu. Itu baru itu. Lah kegiatan kerajaatannya apa? Ya terserah. Misalnya globak slodor misalnya zaman biyen gitu kan. Kalau itu berani bisa diklaim sebagai Malang kan bisa. Boso walian Malang. Lah ini kan yang nggak ada. Jadi Kota Malang itu timpang. Satu sisi dia punya cagar budaya yang tiap tahun itu prestasinya lumayan untuk diterapkan. Sisi lain warisan budaya tak benda itu tidak punya data. Nah, masalahnya di situ ya. Beda dengan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu warisan budaya tak bendanya bagus. Topeng Malang, tari Beskalan, wayang krucil, wayang jegdong, mocopat Malangan, kan begitu kan? Diambil semuanya Kabupaten Malang. Padahal kegiatan itu juga di Kota Malang juga kan gitu. Padahal sakjane sama-sama mengajukan juga bisa kok. Bisa. Misalnya Kota Malang kan, Kabupaten Malang kan sudah menetapkan Topeng Malang sebagai BPTB. Loh, Kota Malang mengajukan boleh nggak? Ya boleh. Akan dikasih. Ya. Bukan kemudian jejaknya ada nggak? Ada. Di mana? Polowijen, tempat saya. Iya, Polowijen statusnya kan kota. Nah, itu sing pemerintah nggak melakukan itu. Mungkin sayangnya di situ. Bukan nggak mau melakukan, sebenarnya tahu. Cuma mungkin ya iki mang balik-baliknya sing dirasani iki. Hitungane apa ya, sebuah birokrasi sing tersistem. Tadi banyak aturan-aturan sing mulai proses panjang kali lebar. Ya kan gitu. Sebenarnya paham. Karena di situ kan ya menurut saya ada dinas kebudayaan, dinas pariwisata. Sebenarnya itu kan ya tugas-tugasnya mereka. Betul. Ya sementara kita ini orang kampung ya cukup wis cukup menjadi artisan lah. Artisan. Mengembirakan, menjadi penggembira terhadap Kota Malang ini, sehingga kemudian Malang itu untungnya masih terjaga oleh orang-orang yang artisan seperti kita ini. Kan gitu. Benar. Lah kalau nggak ada yang artis misalnya di masing-masing kampung, di masing-masing kegiatan, matilah Kota Malang. Dia hanya sebuah podo ambek iku gitu, Bang. Tinggallah bangunan saja gitu. Ngomong bahasa ya, itu bagian dari budaya. Bahasa nih wong Malang ini sebenarnya kan nggak harus wali antok. Iya, karena tiap kampung mungkin itu, Bang, saat awal-awal mlebu di Malang masih banyak kampung-kampung punya bahasa khas sendiri-sendiri. Kan bahasa prokem lah bahasanya. Nah, itu kan kalau memang benar-benar dinas kebudayaan atau dinas apapun lah yang paham di cantolan bahasa iki mang, kan sebenarnya ini bagian pelaku dari ije ono. Pelaku ini bapak-bapak dhewe sing ije ngapunten ije sugeng ya. Jadi kan
iso ditelusuri. Itu kan bagian dari budaya juga kan. Kan gitu. Bahwa kemudian bahasa Prokem itu juga belum tentu berkembang di daerah yang lain. Kalau di Jawa Tengah itu tidak begitu apa ya, bahasa Prokem itu tidak begitu kentara karena memang lebih kuat menjaga budaya Jawanya. Misalnya karena wong Malang saya dapat dari beberapa narasumber karena Malang itu sebuah kota perjumpaan. Perjumpaan ini dari berbagai etnis. Betul. Cina, Arab, Madura, Jawa. Terus wong sing dikatakan wong Wasi, wong Malang nyel iku wis gak ono wis. Maksudnya karena perpaduan budaya iku mang akhirnya tiap kampung atau daerah-daerah kawasan Malang itu punya gaya bahasa dewe-dewe. Gaya dewe. Cina versi kampung iki, Arab versi kampung iki. Jadi mereka berbaurnya lewat budaya. Betul. Dan harusnya itu diangkat bisa menjadi sebuah, bisa dikatakan. Makanya kan akhirnya muncul kayak kampung Arab, ono sogrem. Ono sogrem. Terus kemudian ono meneh skabrom. Iya. Lah kayak gitu itu kan iki apa kampung kan gitu kalau nggak paham itu kan gitu. Dan itu ono ning khasnya sampai sing seru lah aku lek ngarani kayak Wuto Beda. Nah, di kota kan iki mesti ditelusuri sejarah kan harusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah juga sih harusnya. Maksudnya nggak kita ngomong-ngomong heritage itu kan berarti nggak jauh dari sebuah nama di kampung-kampung itu mang. Opo ke Kebalen, opo ke Kudusan. Perlu medah sejarah, pala ahli sejarah sing kudu iso medah ngobrol karo wong Malangan sing memang pelaku jadi nggak kena. Menyambung dengan ngomong sing ada fisik dan iku mang berkegiatan atau bahasa. Akhirnya inilah yang kemudian bisa disebut sebagai salah satu identitas budayanya Malang, arek Malang, kota Malang kan begitu. Iya, karena ngomong identitas koyoke tambah suwe identitas Malang wis rada titik-titik bliut tergerus dengan budaya para pendatang yang baru-baru. Betul. Lah ngertine budayane Malang apa arek iku dikira Arema iku tok, Arema bal-balan bukan rek. Iya. Yo arek iku ya subkultur yang ada sejak di masa mungkin kalau paling paling menonjol itu munculnya budaya arek ya sejak Ken Arok itu sebenarnya. Oh iya, wis kerajaan ini ngomong arek ya. Arek. Jadi arek masa-masa di masa itu sudah bicara soal arek dan memang ciri khasnya ya seperti Ken Arok itu. Ciri karakter Malang gitu kan. Waduh. Mana ngeri loh rek. Ngomong-ngomong Malang ini kadang baliknya saya ndelok iku ya apa kon caramu ndeloke? Sudut pandangmu ya apa? Kon natine ngomong karakter era kerajaan iso, era kolonial iso, era para pendatang. Kon mlebu Malang tahun piro sih lah? Karakternya akan beda. Betul. Contoh lagi arek kuliah biyen sing teko di Malang mungkin ki demen yo ngrasakno. Sangat berbeda dengan pendatang anak kuliah zaman sekarang. Jelas. Dulu kan harus berbaur dengan orang kampung dan belajar bahasa Jawa. Ora ngono. Lho saiki lho belajar meso, minimal belajar meso, belajar ngujubne. Nah, kan sing menarik iku ya. Nek nggon kampungku ya, ben dina ben sore, iku melok bancaan. Selamatan weton. Jadi bolak-balik saat itu awal-awalnya ya. Iya, aku belajar ngujubne kok kono kuwi. Tak cawateti kabeh gitu kan. Jadi akhirnya hafal. Ngujubke misalnya wetonmu dina apa? Selasa Legi misalnya. Engko nek tiap Selasa Legi, selamatan weton dukun kono, ya bancane sederhana, ya apa sego gurih, ana ayame gitu kan, terus kemudian cacahe 7 gitu kan. Terus kemudian ana apa kok jenenge? Ana bubur abang kan begitu. Terus diujubne kan gitu. Lha sing teko iku yo dudu wong akeh ya wong 7 tok. Arek kos-kosan. Lho tak omongi. Nah, sing diundangi arek kos-kosan. Padahal kanggo nyelapene anake ibu kos. Lah anake nak 3 papat bilang gitu. Iki ngalamat. Iki ben wulan ki mesti ono. Kan ngono lho. Iso dijagakno kayak arek kos-kosan. Lho, iku ngono. Ben sore iku aku ben minggu iku ya. Iso niteni itu 3-4 kali iku mesti aku kudu mangan sego ya iku berarti apa pesenane
EBS King Demang itu kon manggeno di Palawijan karena enak. Biaya hidupnya rada murah. Rada murah. Bendina melu selamatan. Iya, pas akal. Wes iki lek nuruti cerita King Demang waduh. Iso mulai zaman Kenaro Ken Dada sampai zaman saiki ngomong kayu tangan dari teh waduh kan enteke. Ya wis iki lanjut engko kudu ono spesial edisi bahas budaya wong Malang. Ya, iki coweru karena pemaparannya iso telung dina telung bengi. Iya kan ngono iki. Iki kudu ngobong dupa dhisik. Iya, dupae diobong lah jadi wong. Ya wes, oke. Suwun-suwun. Tahes terus yo. Ya ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Arema.